Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aira Bunga Rizkika dari kelas AB 4606 dengan nomor induk mahasiswa 1501223212, mata kuliah Lembaga dan Teknologi Keuangan. Jadi, di sini aku akan membahas sebuah buku dengan judul OJK dan Pengawasan Mikroprudensial. Teman-teman tahu nggak sih OJK itu apa? OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang OJK dan pengawasan mikroprudensial, teman-teman boleh simak video ini ya. Sejarah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan. Peralihan, pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan undang-undang. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan semenjak 31 Desember 2012 beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Sementara itu, pengaturan dan pengawasan industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia sejak 31 Desember 2013 juga beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 28, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro dilakukan oleh OJK terhitung 2 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, yaitu mulai tahun 2015. Sekarang kita akan membahas latar belakang berdirinya OJK. OJK yang telah mendapat mandat oleh undang-undang untuk melakukan peran pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan didirikan dari berbagai macam latar belakang. Yang pertama itu ada konglomerasi bisnis, integrasi produk dan jasa keuangan, hybrid produk, arbitrase peraturan, koordinasi lintas sektoral, dan perlindungan konsumen. Oke, di sini aku akan menjelaskan satu-satu, yaitu yang pertama, konglomerasi bisnis. Munculnya konglomerasi bisnis disebabkan karena beberapa faktor, antara lain keinginan suatu lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis secara anorganik dengan mengakuisiasi lembaga jasa keuangan lainnya, melakukan diversifikasi layanan produk dan jasa keuangan yang lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan masyarakat serta keinginan untuk melakukan ekspansi bisnis ke sektor jasa keuangan lainnya. Beberapa lembaga keuangan besar yang ada di Indonesia saat ini seperti Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, dan lainnya mengalami transformasi kegiatan usaha yang dulunya hanya sebagai bank saja, namun saat ini menjelma sebagai konglomerasi keuangan yang bukan hanya menjual produk dan jasa perbankan, melainkan juga menjual produk dan jasa keuangan lainnya. Bank-bank tersebut menjadi konglomerasi keuangan dengan memiliki anak perusahaan di sektor perbankan syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan lainnya. Dengan munculnya konglomerasi bisnis di sektor jasa keuangan tersebut, maka apabila pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh otoritas atau lembaga yang berbeda dikhawatirkan menimbulkan potensi masalah, mengingat masing-masing otoritas memiliki tujuan dan kepentingan pengawasan yang berbeda. Dengan lahirnya OJK, maka pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang berbeda-beda tersebut menjadi satu dan terintegrasi. Pengaturan dan pengawasan konglomerasi di sektor jasa keuangan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efektif, dan efisien melalui satu otoritas pengawasan yang sama, yaitu OJK. Selanjutnya, integrasi produk dan jasa keuangan. Tren produk dan jasa keuangan saat ini mengalami dinamika yang sangat signifikan dan cenderung memunculkan supermarket keuangan, di mana masyarakat atau konsumen jasa keuangan dapat membeli produk jasa keuangan dalam satu atap. Dalam hal ini, bank yang dulunya hanya membuat dan memasarkan produk dan jasa keuangan yang dibuat oleh bank itu sendiri, sekarang juga memasarkan produk dan jasa keuangan lain bukan bank. Sering kita jumpai di lapangan, bank memasarkan produk investasi yang berasal dari industri pasar modal seperti reksadana dan obligasi, maupun produksi asuransi yang berasal dari perusahaan asuransi.
Kondisi ini menyebabkan terjadinya perpindahan risiko produk dan jasa keuangan dari lembaga keuangan, bukan bank yang membuat produk tersebut, ke bank yang menjadi agen penjualan produk dan jasa keuangan, bukan bank. Untuk itulah, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh satu otoritas yang sama secara terintegrasi akan membuat lembaga jasa keuangan untuk melakukan cross-selling produk dan jasa keuangan di antara lembaga jasa keuangan yang berbeda-beda. Di sisi lain, pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh OJK dapat mencegah potensi resiko sistematik antara lembaga jasa keuangan yang berbeda sehingga masyarakat pengguna produk dan jasa keuangan dapat terlindungi. Selanjutnya ada hybrid products. Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi keuangan telah mendorong industri jasa keuangan untuk mengembangkan dan membuat produk jasa keuangan yang lebih sophisticated atau canggih, berbasis teknologi informasi dan memiliki keterkaitan dengan produk keuangan dan industri jasa keuangan yang berbeda. Dengan munculnya hybrid produk semacam ini menyebabkan perlunya koordinasi antara lembaga atau otoritas pengawasan apabila sistem pengawasan dilakukan oleh lembaga atau otoritas pengawasan yang berbeda satu sama lainnya. Dan ada arbitrase peraturan. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan oleh otoritas yang berbeda dapat menimbulkan arah kebijakan yang berbeda. Juga sebagai contoh, Bank ABC sebagai suatu perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek akan diawasi oleh otoritas Bursa Efek. Sementara itu, Bank ABC sebagai lembaga perbankan akan diawasi oleh otoritas pengawasan bank. Pengawasan oleh dua otoritas yang berbeda ini dapat memunculkan potensi arbitrari, ketentuan yang bisa saja kebijakan dan pengaturannya berbeda maupun bertolak belakang. Selanjutnya ada koordinasi lintas sektoral. Rekrutasi organisasi sistem pengaturan dan pengawasan keuangan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan koordinasi pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan di Indonesia menjadi lebih mudah dan sederhana. OJK bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga penjamin simpanan atau LPS dapat melakukan koordinasi lintas sektoral secara cepat dan tanggap dalam menangani berbagai permasalahan di sektor jasa keuangan. Selain itu, keberadaan OJK akan mempermudah koordinasi lintas sektoral dalam hal terjadi krisis keuangan yang berpotensi sistemik. Koordinasi lintas sektoral yang semakin baik diharapkan akan mendorong harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan yang semakin terpadu, saling mendukung dan menjaga kestabilan sistem jasa keuangan di Indonesia. Selanjutnya ada perlindungan konsumen. Aspek perlindungan konsumen bagi masyarakat maupun pengguna produk dan jasa keuangan sebelumnya berdirinya OJK belum diatur secara spesifik, konkret, dan terintegrasi baik dalam Undang-Undang Keuangan dan Pengawasan Jasa Keuangan baik yang bersifat sektoral maupun kelembagaan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya Pasal 4, Pasal 28, dan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 mengamanatkan OJK untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Pasal-pasal tersebut dengan jelas mengungkap perlunya aspek edukasi dan perilaku konsumen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan tugas pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sektor jasa keuangan lainnya. Tujuan pembentukan OJK itu apa sih? Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Selain ada tujuan, OJK pun memiliki fungsi yang dimana OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam OJK memiliki struktur yang dimana OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner dan di bawahnya ada pelaksana kegiatan operasional. Sekarang kita akan membahas pengawasan sistem keuangan. Jadi di Indonesia itu memiliki pengawasan sistem keuangan di Indonesia yang dimana Kementerian Keuangan yaitu mengatur dan melaksanakan kebijakan fiskal. Kedua ada Bank Indonesia.
menjaga stabilitas sistem moneter Indonesia. Dan yang ketiga, ada Otoritas Jasa Keuangan, mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, pengawasan mikroprudensial OJK. Perlunya pengawasan mikroprudensial di Indonesia. Pengawasan mikroprudensial terhadap seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia sangat diperlukan untuk menjamin tingkat kesehatan masing-masing individu lembaga jasa keuangan, sekaligus untuk melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa keuangan. Dengan demikian, fungsi pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK terdiri dari yang pertama, ada pengaturan terhadap seluruh industri jasa keuangan. Kedua, pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan. Dan yang ketiga, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, ada pengawasan terintegrasi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dikatakan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi. Pengawasan terintegrasi merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap sebuah lembaga jasa keuangan beserta lembaga jasa keuangan yang lainnya yang merupakan anak perusahaan dari lembaga jasa keuangan. Pengawasan terintegrasi perlu dilakukan oleh OJK mengingat dinamika sektor jasa keuangan yang begitu pesat dan cepat berubah menyebabkan semakin bertambahnya jumlah lembaga jasa keuangan yang membentuk suatu konglomerasi. Sekarang kita akan membahas pengawasan market conduct OJK. Market conduct itu apa sih? Secara harfiah, conduct dapat diterjemahkan sebagai behavior atau perilaku sehingga market conduct dapat diterjemahkan sebagai perilaku pelaku pasar. Pelaku pasar dapat dikategorikan menjadi dua pelaku, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha adalah pelaku pasar yang melakukan aktivitas produksi dari suatu produk. Sedangkan konsumen adalah pelaku pasar yang melakukan aktivitas konsumsi atau pemanfaatan suatu produk. Dengan demikian, dalam konteks sektor jasa keuangan, market conduct adalah perilaku dari pelaku pasar di sektor jasa keuangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dikatakan bahwa OJK memiliki peran di bidang pertama, pengaturan seluruh sektor jasa keuangan. Kedua, pengawasan seluruh sektor jasa keuangan. Ketiga, perlindungan konsumen jasa keuangan. Nah, kita sudah membahas nih apa itu market conduct, dan sekarang tujuan dari pengawasan market conduct OJK itu apa sih? Jadi ada dua, ada bagi pelaku usaha dan bagi konsumen. Bagi pelaku usaha memiliki tujuan, memiliki budaya dan perilaku yang berorientasi pada konsumen atau treat customer fairly. Yang kedua, menjamin keseimbangan dan harmonisasi antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Dan yang bagi konsumennya itu memperdayakan dan melindungi konsumen atau masyarakat melalui peran pelaku usaha. Dan yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen atau masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Dengan adanya 3 peran besar OJK di sektor jasa keuangan, membuat OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan yang bersifat prudensial dan market conduct. OJK menerapkan pengawasan market conduct secara seimbang antara menumbuh kembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Untuk mencapai hal tersebut dalam upaya perlindungan konsumen atau masyarakat, OJK diarahkan untuk mencapai 2 tujuan utama, yaitu meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan atau biasa disebut market confidence, dan memberikan peluang serta kesempatan bagi lembaga jasa keuangan untuk berkembang secara adil, efisien, dan transparan. Dan sisi lain, konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan lembaga jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk atau level playing field. Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.
Selanjutnya aku akan membahas pemeriksaan market conduct. Pemeriksaan market conduct adalah pemeriksaan yang dilakukan secara tematik dan langsung kepada PUJK dengan berkoordinasi dengan satuan kerja pengawasan yang membawahi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Pemeriksaan market conduct dilakukan dengan berfokus pada tema tertentu yang diputuskan oleh anggota Dewan Komisioner yang membawahi bidang edukasi dan perlindungan konsumen dalam pelaksanaannya. Pemeriksaan market conduct akan melakukan penilaian secara langsung terhadap implementasi prinsip perlindungan konsumen oleh pelaku usaha dengan hasil akhir adalah rekomendasi perbaikan kepada pelaku usaha jika ditemukan adanya defisiensi antara peraturan OJK dan implementasi oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam laporan akhir pemeriksaan. Contoh bentuk hasil dan tindak lanjut atas pemeriksaan market conduct yang pertama itu ada meminta pelaku usaha untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan produk atau jasa yang dikeluarkan pelaku usaha yang dapat mempengaruhi implementasi prinsip perlindungan konsumen. Yang kedua ada melarang atau menghentikan pemasangan iklan produk atau jasa keuangan yang menyesatkan. Yang ketiga, melarang penawaran produk atau jasa keuangan melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen. Dan yang keempat, ada melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan strategi pemasaran produk atau jasa keuangan yang merugikan konsumen karena tidak memiliki pilihan lain atau bundling produk. Yang kelima, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan pemasaran atas produk atau jasa keuangan tertentu. Dan yang keenam, membuat larangan beberapa klausa baku yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan dapat merugikan konsumen keuangan. Dan yang terakhir yang akan aku bahas yaitu pelayanan konsumen sektor jasa keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 1 POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan PUJK. OJK membentuk layanan konsumen keuangan terintegrasi, yaitu ada Kontak 157. Kontak 157 adalah kontak center resmi OJK yang dapat dihubungi oleh masyarakat atau konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat dapat menghubungi kontak 157 untuk menanyakan informasi seputar industri jasa keuangan, menyampaikan informasi dengan pelanggaran ketentuan kepada OJK, maupun menyampaikan pengaduan terhadap sengketa yang dialaminya dengan PUJK. Nah, itu dia pembahasan singkat mengenai buku OJK dan pengawasan mikroprudensial. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Bye semuanya.